Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari Ahad tanggal 19 Juni 2022, H-20, kurang 20 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Sembelihan, Hari Rayanya para jagal-jagal. Tiada ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu kecuali kegiatan penyembelihan. Makanya ini masih ada space hari, dimanfaatkan, dipersiapkan segala sesuatunya, baik itu peralatan sembelihannya maupun perintilannya. Perintilan itu apa saja? Ya mungkin kopiah yang baru, topi yang baru, tali yang baru, dan lain sebagainya. Ditengoklah, dilihat, dan saatnya mengasah, mengecek bilah-bilahnya itu ketajamannya sampai di mana, ketajaman yang pisau atau golok yang Anda miliki. Karena untuk standar sembelihan itu biasanya orang-orang menggunakan kertas, tapi andai kata bilah kita bisa sampai selis tisu, maka itu yang terbaik gitu. Misalkan orang tesnya menggunakan hanya rambut, ya digerakkan di kepala gini, kalau berhenti sudah tajam, kalau masih licin berarti kurang tajam. Itu juga belum bisa menjadi ukuran ketajaman, karena tajam semu seperti di kertas tapi masih kasar pun dia bisa berhenti di rambut. Sifatnya beda rambut ini dengan kertas, seperti itu. Jadi standar minimal di kertas HVS dicoba lurus, diratakan, dirasakan dari pangkal hingga ujung. Kalau memang benar-benar tidak ada sendatan, kalau licin berarti dia kurang tajam. Kalau ada sendatan berarti dia microchipping.
dan sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan, diasah. Nah, asahan juga mempunyai grade-grade ketajaman asahan ini, baik itu honing, sharpening, itu kan sudah beda ya. Honing itu halus, sharpening kasar. Ini kan sudah berarti kan sudah ada grade-nya. Honing halus, sharpening kasar. Secara kasat mata dilihatnya sama, tapi diraba pasti beda. Meskipun yang sharpening diraba itu tidak terlalu kasar, tapi untuk hasil akhirnya nanti juga berbeda. Di kertas amplas atau kertas gosok juga demikian, ada banyak grade-nya. Nah, orang menggunakan media mengasah dengan apapun, pakai batu atau pakai kertas gosok, yang terpenting hasil akhir, gitu ya. Kalau kita home industry nggak nutut pakai batu asahan, ya pegel semua nih badan. Dapat 2 saja sudah capeknya bukan main. Kalau pakai mesin, nah, yang terpenting hasil akhir. Kadang orang-orang pemula pecinta bilah yang baru-baru tanya, itu ketajaman di grade berapa? Ketajaman itu bukan di grade, ketajaman kan di tes ini ketajamannya. Kalau grade, kata grade itu kan untuk ketajaman batunya, itu diasah pakai batu apa? Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu, mungkin yang dimaksud pertanyaannya. Tapi kebanyakan orang-orang awal mengatakan itu ketajaman di grade berapa. Terkadang di grade 3000 pun bisa diasli tisu. Jadi tidak perlu kita menyombongkan batu-batu yang mahal di grade 12.000 lah, apa 20.000 barangkali. Yang penting ketajaman, hasil akhir intinya ya. Nah, di situ karena batu-batu pabrikan apalagi impor grade-nya tinggi, itu harganya mahal. Ada yang 10 juta, 20 juta, harganya mahal, nggak kejangkau, lebih mahal batunya daripada goloknya. Sedangkan saya pribadi memberikan edukasi sejak lama tentang orang-orang pemain Idul Kurban untuk memilih peralatan sembelihan yang terbaik saja. Beratnya bukan lain ini perjuangan. Jadi harapan dan tujuan saya para pemain Idul Kurban, khususnya jagal atau eksekutor ya. Kalau jagal itu yang jegal atau jagal itu yang tim yang merobohkan ya. Tapi kadang-kadang secara umum orang mengatakan jagal itu yang menyembelih. Nah, sekarang coba kita rubah mindsetnya, untuk jagal itu tim dan eksekutor itu yang bele atau algojo. Terlalu sangar kalau bahasanya, kalau mengatakan algojo ya, kita beri nama eksekutor. Nah, ini kalau jagal berarti tim jagal, tim jagal, atau kalau bahasa Jawanya jegal itu ya, yang menjegal sapi. Nah, eksekutor satu orang yang menyembelih. Nah, ini saya menekankan kepada para eksekutor untuk memilih pisau atau golok yang premium. Itu saja perjuangannya cukup lama, dan kembali saya juga harus memahami keadaan semuanya. Contohnya misalkan perekonomian sedang kurang baik, atau intinya dananya minim itu ya. Jadi orang-orang kadang memilih pisau-pisau atau golok-golok yang murah. Nah, ini saya sendiri tidak bisa memaksakan kehendak, karena di GSN juga bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang mahal gitu kan. Nah, adapun murah mahal itu jangan setiap kali lihat yang bagus dikasih harga ini berapa, harganya sekian, 2.850, 1.850 dan seterusnya. Mahal, jangan mahal. Kita berdoa, kita punya Allah, kita berdoa. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberikan gampang rezekinya, diberikan gampang. Ya, terkadang seperti itu. Ada semacam subsidi silang kalau bahasa kerennya, subsidi silang. Ada orang yang membutuhkan di lembaganya, di yayasannya, karena selama ini golok yang dipakai kurang tajam. Nah, kita posting setiap hari ini. Tiba-tiba ada orang kaya yang dermawan itu melihat keluh kesah seseorang tersebut yang kepingin pisau atau golok yang tajam tapi dananya nggak ada, mohon maaf tanda kutip, dananya minim.
Orang kaya ini dermawan langsung menghubungi saya, tolong bapak itu prioritaskan, dikirim golok yang bagus. Nah seperti itu, alhamdulillah. Jadi GSN bisa menjembatani para sahabat-sahabat tersebut. Ada yang dananya kurang, butuh, kepingin sekali karena sembelihannya kurang ihsan, golok atau pisaunya kurang tajam. Di sisi lain ada orang kaya yang dermawan, akhirnya menghadiahkan golok tersebut dari GSN. Nah inilah yang luar biasanya. Jadi jangan mahal, gampang banget. Ya kalau pemikiran manusia mahal-mahal, kita nggak mampu beli, buat makan aja susah umpamanya, mohon maaf. Nah seperti itu. Jadi kita berserah diri, bismillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, mudah-mudahan kita harus terus, kita ini tidak berdaya, jadi kita harus terus berupaya, berusaha dan berdoa. Ada Allah di belakang kita, ada Allah yang membantu kita, yang menolong kita segala sesuatunya, apapun itu. Nah ini yang perlu ditekankan di situ. Nah untuk yang murah-murah, saya sering memberikan edukasi. Kalau yang jangankan yang murah-murah, yang premium pun itu selalu harus disetroping. Sekali menyembelih setroping, pakai yang medium ketika tidak mampu beli yang premium. Yang medium 95.000, mungkin 100 sekian dengan ongkos kirimnya. Nah yang jumbo kan gede, ini harganya 150.000 belum ongkos kirimnya umpamanya. Ya terserah mau beli yang besar atau yang kecil. Intinya ketika menyembelih ini pakai yang murahan ya, misalkan 300 sekian harga goloknya, disetroping, harus disetroping, selalu disetroping supaya ketajamannya tetap terjaga. Karena pemain Idul Kurban, eksekutor ini menyembelihnya rata-rata itu sampai notok tulang, lebarnya bukan main, digesek-gesekkannya sampai mentok tulang, padahal sudah terputus 4 urat. Nah ini beda dengan di RPH. Di RPH itu sembelihannya tidak terlalu lebar. Yang terpenting mana? Kan 4 urat terpotong daripada terlalu lebar. Ini beda karena di Idul Kurban mah semuanya ibadah dan tidak ada yang dijual. Kalau di RPH itu kan sembelihan industri, beda. Potongannya harus lurus, rapih gitu. Karena ada nilai ekonomisnya di situ. Nah, efek daripada nempel tulang digesek-gesekkan itu akan menjadikan bilah itu sedikit berkurang ketajamannya. Berbeda ketika pakai yang premium, terus langsung kan. Tapi kalau dari awal sudah goloknya kurang tajam, tariannya kurang kenceng, wah ngoyo, akhirnya sudah mentok pun dia merasa kurang yakin, digesekkan terus sampai habis, atas bawah. Nah di situ mengakibatkan golok tersebut menjadikan tanda kutip tumpul atau berkurang ketajamannya. Maka sering saya sampaikan disetroping gitu. Jangankan yang murahan, yang premium pun harus tetap disetroping itu ya. Di sembelihan, jangankan di sembelihan Idul Kurban yang seperti itu, di RPH pun teman-teman saya sendiri juga terus mensetroping. Selesai menyembelih 1 ekor pun disetroping. Karena ini mensetroping itu tidak lagi wajib hukumnya, tapi sudah menjadi hobi gitu. Kita itu puas kalau melihat gesekan pisau kita itu hingga selis tisu dan rapi halus, itu puas rasanya. Jadi sudah tidak menjadi kewajiban lagi, tapi melainkan hobi. Nah di situ mudah-mudahan celoteh saya di awal ini menjadikan pemahaman bagi semuanya, khususnya para tim eksekutor ya. Eksekutor itu yang menyembelih. Kalau jagal atau jegal itu tim yang merobohkan sapi. Nah wes, sampai di sini. Sekarang kita akan menampilkan dua pisau. Ini sudah lama ada di GSN. Dulu banyak varian ukurannya, cuman ini sisa 2. Dan memang untuk brul amboina ini sudah mulai langka, kayu-kayunya sudah mulai langka, dan motifnya yang bagus-bagus itu sudah jarang yang ada. Makanya ini stok lama, kita buka ya. Seperti ini. Ini gacoan saya di RPH, sarungnya tebal, jahitannya rapi, model sloboan. Segini ini masuk ke ikat pinggang Betawian. Tapi saya sanksi, ini sarung kulit saya yang dulu apa bukan ya? Sepertinya
sama tukang saya diganti baru deh, kayaknya nggak sekecil ini lubangnya. Terus ada logonya miring kayaknya sih, seingat saya lupa juga. Terus di dalamnya itu ada bercak darahnya, tapi ini kok kayaknya baru gitu. Saya sanksi, ini kayaknya sama tim saya diganti baru karena mungkin sudah usang yang lama ini. Oke, nggak tahu. Cuman untuk laser ini kan dalam ya, dalam banget, jadi nggak bisa dihilangkan. Ini ada nama saya. Oke. Bisa buat ngaca, logonya gede, GSN, tulisannya jelas banget. Dalamnya ada tulisan bajanya 3CR 13 dan ada tahun 2021. Ini saya pakai di Idul Kurban tahun kemarin dan saya pakai di RPH ini. Cakep banget handlenya, Brul Amboina, ujung handle dipin mozaik gede, dipin. Karena ini kuning, jadi pinnya tidak kuningan, tapi pinnya warna putih. Terus dikasih ring. Kita ukur 25 cm panjangnya, terlebar di pangkal 4 cm, ketebalannya 2 mili. Tapi ini material sekelas stainless steel, jadi sudah anti karat lah, bisa dikatakan begitu, anti karat. Saya pakai untuk menyembelih sapi-sapi jumbo juga ngatasin. Kalau dulu tarik murni, ukuran 25 tarik murni enak, tapi agak ngoyo karena harus ngebukanya itu harus penuh tekanan. Terus selanjutnya saya coba belajar gaya dorik ya, dorong tarik turun ke bawah, caus, disempurnakan lagi dengan ditarik ke arah kita, posisinya itu sudah ngebuka semuanya. Mirrornya mirror kaca, bisa buat ngaca. 25 cm. Yang ini gacuan saya ini. Perhatikan ketajamannya, lembut banget. Nah, kalau seperti ini kan seneng gitu, kita sambil ngopi, mensetroping gitu. Akhirnya kegiatan mensetroping ini bukan lagi kewajiban saat akan menyembelih, selesai menyembelih, tapi sudah menjadi hobi gitu loh. Yang saya maksudkan dan saya tekankan itu di situ selama ini. Khususnya yang bilah-bilah tradisional, yang bilah modern saja harus seperti itu. Cakep banget ketajamannya. Ini gacuan saya, silahkan kalau mau di mahar. Nggak ada gacuan-gacuan, istilahnya itu, waduh pakaian saya, pakaian, bukan pakaian baju, tapi pakaian ya. Orang Kulonan kan bilangnya pakaian itu. Pakaian itu pakaian yang dipakai sendiri. Bahasa umumnya gacuan. Itu saya nggak ada gacuan ya sebenarnya. Saking aja ini tukang-tukang saya itu di laser lah, itu di laser nama saya, di mirror biar bisa ngaca. Terus sarungnya diganti baru lah gitu. Ya, akhirnya kan repot kalau nggak ada orang yang namanya sama Ahmad Muchtar, ini repot nanti misalkan. Tapi kalau pengecualian, kalau kepingin banget walaupun namanya bukan Ahmad Muchtar, kepingin memahar buat gacuan nanti di Idul Kurban tanggal 9 Juli, ya monggo silahkan. Stok melimpah banyak. Nah, terus yang ini kembarannya, ini di sarungnya sudah di logo gede, jadi kalau nyelip atau nyantol di ikat pinggang kita itu kelihatan logonya. Tuh, mantep banget, tebal, rapi, model sloboan. Enaknya model sloboan itu kita ringkes, simple, tetap diikat pinggang, beraktivitas, cabut, sembelih, cuci bersih, lap kering, sarungkan. Nah, seperti itu. Sama persis, mirror banget, bisa ngaca. Nah, ini cuman logo gede, pin. Untuk kayunya sekali lagi saya sampaikan, untuk stok kayu itu sudah mulai langka. Yang akhir-akhir ini untuk Brul Amboina warnanya itu sudah kurang indah, kuningnya itu sudah warna sedikit pudar, keputihan, sehingga kita treatment. Ada beberapa golok official itu yang kita treatment warnanya merah gitu, seperti itu dan lain sebagainya. 3CR 13 sekelas stainless steel, 25 cm terlebar. Kalau yang ini 4,3
4,3 karena ini baru dari dulu belum pernah kita pakai. Nah, yang punya saya kan saya pakai. Jadi begitu umpamanya saya pas ngadepin sapi gede, sapi jumbo, sapi monster di RPA, saya nyembelihnya kuat sehingga mentok tulang, krak gitu. Ada terjadi chipping ataupun rolling, terus saya serahkan ke tim untuk dirapikan lagi. Ini sudah 2 kali dirapikan sehingga menipis jadi langsing. Kalau yang tadi itu kan 4 cm ya lebarnya, yang ini masih utuh dari belum pernah kita pakai sehingga 4,3 lebarnya, 4,3 atau 4,3,5 antara itu. Ketebalannya 2 mili, keras, bagus. Ini kalau dijadikan gacuan di Idul Kurban enak, dan handle-nya gede sehingga digenggam ini melekat, mantep, digenggamnya mantep. Mau tarik murni, dorong tarik untuk sembelihan kambing, pegang digenggam atas gini, ataupun digenggam tarik murni untuk kambing sapi, ngatasin ini enak banget. Perhatikan, cuman dilewatkan tapi ketajamannya ajib banget, mantep gitu. Perhatikan lagi loh, langsung terus gitu, terus lewat saja, tidak ada sendatan sama sekali, ajib banget ketajamannya. Tinggal satu-satunya ini ada 2, yang satu polosan, yang satu ada nama saya. Silahkan tanyakan ke admin ini untuk stoknya. Pisau-pisau model seperti ini yang bahan baja bekas ada, masih banyak belum kita tayangkan. Nantikan terus tayangan-tayangan terbaru dari GSN. Ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.